Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga terus jaga kesehatan ya. Materi kita pada kali ini adalah mengenai alokasi keuangan pendidikan. Alokasi keuangan pendidikan di Indonesia mencakup berbagai sumber dan distribusi anggaran. Alokasi keuangan pendidikan merujuk pada proses pembagian dan pengelolaan dana yang ditujukan untuk berbagai aspek pendidikan, mulai dari infrastruktur, gaji tenaga pendidik, hingga pengadaan bahan ajar. Alokasi anggaran pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 Ayat 1 yang mewajibkan negara untuk mengalokasikan minimal 20% APBN untuk pendidikan. Dalam konteks manajemen keuangan, alokasi merujuk pada pengaturan dan distribusi sumber daya keuangan untuk investasi, proyek, atau kegiatan yang dianggap penting untuk mencapai tujuan organisasi. Merinci dan memfasilitasi alokasi distribusi keuangan pendidikan adalah proses yang kompleks dan melibatkan beberapa langkah penting. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan bahwa alokasi keuangan pendidikan dilakukan secara efektif dan efisien. Yang pertama ada analisis kebutuhan pendidikan. Identifikasi kebutuhan, yaitu mengumpulkan data tentang kebutuhan pendidikan di berbagai tingkat, baik itu SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Prioritasnya, menentukan prioritas berdasarkan data yang diperoleh seperti jumlah siswa, kondisi infrastruktur, dan kualitas pengajaran. Yang kedua, menyusun anggaran. Rencana anggaran menyusun rencana anggaran yang mencakup semua aspek pendidikan, termasuk gaji guru, fasilitas, bahan ajar, dan program pengembangan. Sumber pendanaannya mengidentifikasi sumber pendanaan baik dari pemerintah, swasta, maupun donasi. Yang ketiga, distribusi alokasi. Kriteria alokasi yaitu menentukan kriteria untuk distribusi dana seperti jumlah siswa, kebutuhan khusus, dan kondisi geografis. Transparansi memastikan bahwa semua distribusi dana dilakukan secara transparan untuk menghindari korupsi dan penyalahgunaan. Yang keempat, ada monitoring dan evaluasi. Kaitan monitoring pasti tentang pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana untuk memastikan bahwa alokasi sesuai dengan rencana. Selanjutnya dievaluasi, melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas penggunaan dana dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan. Yang kelima, koreksi dan penyesuaian. Identifikasi masalahnya mengidentifikasi masalah yang muncul dalam penggunaan dana. Penyesuaian anggarannya melakukan penyesuaian anggaran berdasarkan hasil evaluasi dan feedback dari pihak terkait. Yang keenam, pelibatan stakeholder. Partisipasi masyarakat melibatkan masyarakat, guru, dan siswa dalam proses perencanaan dan evaluasi untuk mendapatkan masukan yang berharga. Kolaborasi dengan lembaga, bekerja sama dengan lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan efektivitas distribusi dana. Lanjut lagi ada pelaporan. Pelaporan keuangan yaitu menyusun laporan keuangan yang jelas dan terperinci mengenai penggunaan dana pendidikan. Transparansi publik mempublikasikan laporan tersebut agar masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana dan hasil yang dicapai. Dengan langkah-langkah ini, alokasi distribusi keuangan pendidikan dapat dilakukan dengan lebih terencana dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.
Tantangan alokasi keuangan pendidikan di Indonesia mencakup beberapa isu penting. Pertama, terdapat kesenjangan dalam distribusi anggaran yang tidak merata antar daerah. Selain itu, meskipun alokasi anggaran pendidikan mencapai 20% dari total belanja negara, implementasinya seringkali tidak tepat sasaran. Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam alokasi keuangan pendidikan. 1. Kesenjangan distribusi anggaran. Alokasi per siswa yang tidak merata dengan beberapa provinsi menerima lebih banyak dana dibandingkan yang lain. Contoh, Provinsi Jawa Barat menerima alokasi yang signifikan, sementara daerah lain mungkin kurang mendapat perhatian. 2. Kualitas pendidikan yang belum memadai. Meskipun anggaran pendidikan meningkat, kualitas pendidikan tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan. Masalah seperti tingginya biaya pendidikan dan kualitas yang rendah masih menjadi kendala. 3. Korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Terdapat laporan mengenai korupsi dalam pengelolaan anggaran pendidikan yang mengakibatkan dana tidak digunakan secara efektif. Praktik penyalahgunaan anggaran seperti penggunaan dana untuk kepentingan yang tidak relevan dengan pendidikan. 4. Keterbatasan dalam pengawasan dan evaluasi. Kurangnya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran pendidikan, evaluasi yang tidak memadai terhadap efektivitas alokasi anggaran dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kelima, tantangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial yang mempengaruhi akses pendidikan, terutama di daerah terpencil. Faktor ekonomi yang membatasi kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan untuk anak-anaknya. 6. Kebijakan yang tidak konsisten. Perubahan kebijakan yang sering terjadi dapat mengganggu perencanaan dan melaksanakan alokasi anggaran pendidikan. Ketidakpastian dalam kebijakan dapat menghambat investasi jangka panjang dalam pendidikan. Jadi, mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan transparansi, pengawasan yang lebih baik, dan penyesuaian kebijakan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran pendidikan benar-benar bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat. Kritik dan isu alokasi keuangan pendidikan seringkali mencakup beberapa aspek penting yang menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Berikut adalah beberapa kritik dan isu utama terkait alokasi keuangan pendidikan. Yang pertama, presentasi anggaran yang tidak memenuhi. Rendahnya realisasi anggaran. Banyak kritik muncul terkait rendahnya realisasi penyerapan anggaran pendidikan. Misalnya, dalam APBN tahun anggaran 2023 hanya 16% dari anggaran yang dialokasikan terrealisasi, yang menunjukkan ketidakmampuan dalam penggunaan dana yang tersedia secara efektif. Kekurangan dana. Anggota DPR RI menyoroti bahwa nilai 4% yang tidak terrealisasi mencapai 111 triliun yang seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan layanan pendidikan di semua tingkatan. Kedua, anggaran konstitusi. Amandemen konstitusi, beberapa anggota DPR berpendapat bahwa serapan anggaran yang kurang maksimal dapat dianggap sebagai pelanggaran konstitusi yang mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% setiap tahun. Hak konstitusional, ketidakmampuan dalam merealisasikan anggaran pendidikan dianggap menghilangkan hak konstitusional rakyat untuk memperoleh pendidikan yang baik. Ketiga, komitmen pemerintah, pelanggaran versus realisasi. Kritik juga diarahkan pada komitmen pemerintah yang hanya sebatas pelanggaran tanpa diimbangi dengan realisasi yang memadai. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan. Perbaikan yang diperlukan, ada seruan untuk perbaikan dalam pengelolaan dan realisasi anggaran pendidikan agar sesuai dengan amanat konstitusi. Keempat, dampak pada pendidikan. Kualitas pendidikan, rendahnya alokasi dan realisasi anggaran dapat berdampak negatif pada kualitas pendidikan, termasuk kurangnya fasilitas, bahan ajar, dan pelatihan untuk guru. Yang kelima, tantangan dalam pengelolaan. Korupsi dan penyalahgunaan. Praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran pendidikan menjadi isu serius yang menghambat alokasi yang tepat dan mengurangi manfaat bagi siswa. Keterbatasan sumber daya. Ketersediaan dana yang tidak merata antar daerah, kaya dan miskin, serta antar sekolah negeri dan swasta menjadi tantangan dalam alokasi keuangan pendidikan.
Jadi, kritik dan isu alokasi keuangan pendidikan mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam memastikan bahwa dana pendidikan digunakan secara efektif dan efisien. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa setiap anak memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas. Isu alokasi keuangan pendidikan di Indonesia mencakup berbagai tantangan seperti ketidakmerataan distribusi anggaran, pemenuhan mandat konstitusi untuk mengalokasikan minimal 20% dari APBN, dan penggunaan anggaran yang tidak selalu tepat sasaran. Diskusi mengenai kebijakan ini melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, DPR, dan masyarakat. Ini saya lampirkan contoh dari isu alokasi keuangan pendidikan yang ada di Indonesia. Silahkan dicermati, diperhatikan, dilihat. Semoga materi kita pada hari ini dapat menambah wawasan serta keilmuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polemik kenaikan UKT membuat Komisi 10 DPR RI mempertanyakan alokasi anggaran pendidikan ke Kemendikbudristek yang di APBN sebesar 20%. Namun Kemendikbudristek berdalih mereka hanya mengelola anggaran pendidikan sebesar 15% dari anggaran pendidikan. Komisi 10 DPR mempertanyakan besarnya alokasi anggaran pendidikan di Kemendikbudristek saat rapat kerja 21 Mei yang lalu. Menurut Komisi 10, polemik kenaikan UKT membuat masyarakat bertanya, kemana anggaran pendidikan digunakan selama ini? Asumsi di luar adalah bahwa anggaran pendidikan itu 20% dari APBN. Seandainya APBN kita APBN kita di angka mungkin hampir 3.300 triliun, artinya kalau 20%-nya mestinya itu di angka 665 triliun. Nah, itulah yang kami juga selalu ditanyakan kemana saja anggaran pendidikan ini. Namun, Kemendikbudristek berdalih mereka hanya mengelola anggaran pendidikan sebesar 15% atau 98,9 triliun rupiah dari anggaran pendidikan. Kemendikbudristek berdalih alokasi itu diatur sesuai aturan yang diputuskan bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN. Kemendikbudristek sendiri tidak memiliki peran